Selamat pagi Mas. Untuk pertanyaan pertama Pak, Ya. soal tanggung jawab fraksi. Fraksi mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah lama tidak masuk kantor dan mungkin dari panggilan partai. Mengapa hal ini berlarut-larut tanpa sanksi? Apakah fraksi kecolongan dalam pengawasan internal? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan kecolongan, bukan pola kami tidak responsif terhadap kejadian di mana ISR, salah satu anggota fraksi PKB di DPRD Kabupaten Gunung Kidul ini manggil dari tanggung jawab. Tetapi sebenarnya langkah-langkah baik komunikasi person, kemudian komunikasi baik administrasi melalui surat undangan tertulis, sekaligus juga komunikasi melalui media WhatsApp dan juga telepon itu tidak kunjung mendapatkan respon yang baik dari teman kami, anggota kami Mas ISR. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan berarti kami tidak responsif dalam hal ini, sudah kita lakukan langkah-langkah tersebut. Ini pengawasan bidang etika politik ya Pak? Ya. Jika dugaan pelanggaran etik dan ini langkah pemerintah apa yang akan diambil fraksi mendorong hingga nanti ini menjaga pengawasan. Baik, sebenarnya kami semua tentu instrumen partai itu kecewa berat karena Mas ISR itu sebenarnya juga sudah berkontribusi untuk partai, dalam hal ini bisa memperoleh 6 kursi di DPRD. Tetapi di sisi lain karena adanya problem yang sedang dihadapi saat ini, kalau yang berkaitan dengan dugaan penipuan, tentu ini masuk pada ranahnya APH dan kami tidak berwenang untuk memberikan komentar. Tetapi tentu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya Mas ISR yang saat ini masih belum bisa dilaksanakan dengan baik, tentu kami sudah melakukan langkah-langkah, diantaranya adalah laporan dari masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Dewan, kemudian dinaikkan ke pimpinan, dan pimpinan kemudian mendisposisi ke saya selaku ketua fraksi sebagai tangan panjang DPC PKB di DPRD, kemudian mendiskusikan hal ini dengan Ketua Tangfid DPC PKB Kabupaten Gunung Kidul Pak Sutio SE, dan selanjutnya hasil komunikasi ini menyarankan kepada saya untuk mengembalikan problem ini ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Dan kami membantu Mas bahwa Badan Kehormatan DPRD sudah melakukan langkah-langkah yang sangat cepat dengan memanggil yang bersangkutan sampai panggilan ketiga. Dan panggilan ketiga itu hingga saat ini baru saja saya klarifikasi kepada Ketua Badan Kehormatan, itu belum bisa bertemu dengan Badan Kehormatan. Nah, kalau berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran tata tertib dan kode etik anggota Dewan, tentu sudah ada di tatib anggota Dewan, sehingga nanti itu menjadi kewenangan dari Badan Kehormatan. Kemudian kami secara khusus di fraksi PKB juga berharap sebenarnya agar Mas ISR ini tetap melaksanakan tugas fungsinya dengan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat di parlemen. Kira-kira seperti itu. Soal komisi Pak, ini menunjukkan potensi macam. Nah, apa langkah evaluasi dan pembenahan yang dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang dan baik, ya tentu al-insan mahallul khata' wa nisyan ya Mas. Jadi manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Barangkali saat ini Mas ISR sedang dilanda salah dan lupa, sehingga tugas kami sebagai teman, sahabat,
teman seperjuangan juga, apalagi teman berjuang untuk masyarakat, tentu mengingatkan secara serius agar Mas ISR kembali melaksanakan tugas fungsinya. Kalau yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap para pihak lain di luar kantor, tentu itu menjadi ranah pribadinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana langkah yang harus diambil oleh fraksi. Tentu kami selaku tangan panjangnya DPC PKB ya menyerahkan kepada mekanisme yang ada di DPC PKB secara transparan, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman wartawan yang hadir di ruangan ini semua boleh juga melakukan komunikasi, karena Ketua DPC PKB juga welcome sekiranya ada hal-hal yang akan dikomunikasikan kepada DPC PKB. Kira-kira seperti itu, dan sekali lagi saya berterima kasih atas perhatian dari teman-teman wartawan, karena hal ini juga menjadi bagian dari kontrol penting, kontrol sosial yang atas kinerja dari salah satu anggota DPRD dari PKB ke depan, sehingga efektivitas kerja dan melaksanakan tugas fungsi itu diharapkan dapat betul-betul menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi politik, aspirasi birokrasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya kesejahteraan masyarakat. Kira-kira begitu, Mas. Boleh, monggo. Langkah pemerintah yang verifikasi oleh internal partai supaya kasus serupa tidak terulang. Ya, kami terus melakukan konsolidasi, komunikasi, koordinasi secara efektif. Hanya memang Mas ISR ini setiap ada koordinasi dan konsolidasi memang ada kelemahan untuk minim kehadiran. Untuk yang lain saya kira semuanya berjalan dengan baik, dan kami memproteksi diri, kemudian fraksi juga memproteksi anggota agar semuanya melaksanakan tugas fungsi dengan baik dan tidak kontestasi, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, merugikan daerah, dan apalagi merugikan negara. Kira-kira begitu.